Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 50. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang dapat menghapuskan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menekannya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa." Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah ungkapan kasih. Ada banyak cara untuk mengungkapkan kasih kepada orang yang dicintai. Dalam Injil hari ini, kita mendengar seorang perempuan pendosa yang dosanya berat, diampuni dosanya oleh Yesus. Hal itu membuat dia sangat bergembira, bercampur haru. Ia menangis, mencium kaki Yesus,
membasahi dengan air matanya, dan menekannya dengan rambutnya. Itulah ungkapan syukur yang paling dalam dari seorang pendosa yang telah mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Ia sangat bahagia karena menemukan kembali harga dirinya yang telah hilang akibat dosa. Perempuan pendosa yang diselamatkan ini mengasihi Yesus dengan air matanya. Yesus meluruskan pandangan orang Farisi dengan menerima perempuan pendosa tersebut serta membiarkan kakinya dicium dan diminyaki. Selain menerima wanita itu, ia juga mengampuni dosa-dosanya. Tuhan memperlakukan pendosa sebagai pribadi yang perlu dihargai dan diterima, bukan sebagai sampah yang harus disingkirkan. Yesus menjelaskan pandangannya lewat perumpamaan tentang orang yang berhutang. Lewat kata dan tindakannya itu, Yesus hendak menyatakan orang-orang Farisi dan kita semua bahwa kesucian sejati justru terletak pada kerelaan untuk menerima orang-orang berdosa dan menunjukkan belas kasih kepada mereka. Tindakan Yesus mendorong kita untuk menerima para pendosa dengan penuh kasih. Mereka biasanya merindukan penerimaan penuh kasih oleh sesama. Saudara-saudari terkasih, kita semua adalah orang yang berdosa yang telah menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan dan telah menerima kasih karunia dari Allah secara melimpah. Semua yang kita miliki sampai saat ini adalah kasih karunia dari Allah sendiri. Apakah kita mensyukuri cinta Allah yang telah kita terima ini? Kiranya teladan perempuan pendosa menjadi semangat hidup kita. Kita semua dipanggil untuk menggunakan sebaik mungkin segala rahmat dan kasih karunia Allah yang telah kita terima demi keselamatan kita dan keselamatan sesama. Maka marilah kita berusaha untuk membagikan aneka macam kasih karunia Allah dalam hidup dan tugas perutusan kita sehari-hari. Bersatu dengan Allah berarti kita senantiasa berusaha berbuat baik, rela memaafkan, dan memberi pengampunan kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.